Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianti Dejelasoi, NPM 033023111120, kelas 2D, mata kuliah Psikologi. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya membuat video pembelajaran. Materi kali ini yaitu pendekatan perilaku dan kognitif sosial. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Pendekatan perilaku dari belajar. Yang kedua, pengkondisian operan. Yang ketiga, menerapkan analisis perilaku dalam pendidikan. Yang keempat, pendekatan kognitif sosial dari belajar. Nah, yang dimana pertama ada pendekatan perilaku dari belajar. Pendekatan perilaku menekankan pentingnya anak-anak membuat koneksi antara pengalaman dan perilaku. Ini mencakup pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Pengkondisian klasik. Nah, yang dimana gagasan dari Ivan Pavlov pada tahun 1927, eksperimen menggunakan anjing adalah suatu proses belajar, yakni stimulus netral dapat memunculkan respon, baru setelah dipasangkan dengan stimulus yang biasanya mengikuti respon tersebut. Pengkondisian klasik perlu dipahami dua jenis stimulus dan dua jenis respons, yang dimana ada UCS atau unconditional stimulus. Stimulus yang secara otomatis menyelesaikan respon tanpa ada pembelajaran sebelumnya. Ada juga UCR, unconditional response. Respons alami yang secara otomatis yang dihasilkan oleh UCR. Ada CR atau conditional response, respon yang dipelajari terhadap stimulus terkondisi yang terjadi setelah pemasangan UCS plus CS. Di poin B ada hasil eksperimen Pavlov. Yang pertama, generalisasi dalam pengkondisian klasik melibatkan kecenderungan stimulus baru yang mirip dengan stimulus terkondisi asli untuk menghasilkan respon yang sama. Contoh, bunyi bel diganti dengan lonceng. Nah, yang kedua, diskriminasi dalam pengkondisian klasik terjadi ketika organisme merespons rangsangan tertentu tetapi tidak yang lain. Nah, contohnya, Pavlov memberikan anjing makanan setelah membunyikan bel, bukan suara lainnya. Yang ketiga, extension atau kepunahan melibatkan lemahnya respon terkondisi atau CR tanpa adanya stimulus tanpa syarat atau UCS. Contohnya, Pavlov membunyikan bel tetapi tidak diikutkan dengan makanan. Lanjut di poin C yaitu desensitisasi sistematis. Metode yang didasarkan pada pengkondisian klasik yaitu mengurangi kecemasan dengan membuat individu mengaitkan relaksasi yang mendalam semakin menghasilkan situasi cemas. Tujuan desensitisasi sistematis adalah untuk membuat siswa mengaitkan pengalaman tidak menyenangkan dengan pengalaman yang menyenangkan. Sekarang kita masuk ke poin kedua yaitu pengkondisian operan. Gagasan dari B.F. Skinner pada tahun 1938 disebut juga dengan pengkondisian instrumental, merupakan suatu bentuk pembelajaran di mana konsekuensi perilaku menghasilkan perubahan kemungkinan perilaku tersebut muncul kembali. Nah, di sini ada pengkondisian operan, penguatan dalam pengkondisian operan, dan yang ketiga dimensi penting dalam pengkondisian operan. Lanjut di poin yang ketiga, yaitu menerapkan analisis perilaku dalam pendidikan. Yang pertama ada analisis perilaku, yang dimana melibatkan prinsip-prinsip pengkondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. Penggunaan analisis perilaku sangat penting dalam pendidikan, yaitu meningkatkan perilaku yang diinginkan, menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Analisis perilaku sering digunakan dalam serangkaian langkah. Ada juga langkah-langkah dalam analisis perilaku, dimulai dari pengamatan umum, penentuan perilaku target spesifik yang perlu diubah mengamati kondisi pendahuluannya, menentukan perilaku tujuan, memilih penguat atau hukuman tertentu, membuat program manajemen perilaku, mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam mengikuti program. Ada juga meningkatkan perilaku yang diinginkan. 6 strategi pengkondisian operan dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan.
Pilih penguat efektif, buat pengkuat kontingen dan tepat waktu. Pilih jadwal pengkuat terbaik, pertimbangkan kontrak, gunakan penguatan negatif yang efektif, digunakan petunjuk dan samping. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu pendekatan kognitif sosial dari belajar. Yang pertama, teori kognitif sosial Bandura. Teori kognitif menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif mungkin melibatkan harapan siswa untuk kesuksesan. Faktor sosial mungkin termasuk mengamati perilaku berprestasi orang tua mereka. Yang kedua, ada teori kognitif sosial Bandura juga. Faktor orang atau kognitif memainkan peran penting menekankan pada self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai suatu situasi dan menghasilkan hasil positif. Lanjut ke poin ketiga. Pembelajaran observasi adalah pembelajaran yang melibatkan perolehan keterampilan, strategi, dan kepercayaan dengan mengamati orang lain. Pembelajaran observasional melibatkan imitasi tetapi tidak terbatas pada itu. Poin yang keempat, proses dalam pembelajaran observasional Bandura, perhatian atau atensi, retensi, memberikan kode informasi dan disimpan dalam memori produksi motivasi. Lanjut ke poin kelima, pendekatan perilaku kognitif dan regulasi diri. Penekanannya membuat siswa memantau, mengelola, dan mengatur perilaku mereka sendiri daripada membiarkannya dikendalikan oleh faktor-faktor eksternal. Disebut juga modifikasi perilaku kognitif. Pendekatan perilaku kognitif berasal dari kedua paradigma psikologi, yaitu kognitif dan perilaku. Di poin ke-6, pendekatan perilaku kognitif dan regulasi diri. Pendekatan kognitif perilaku mencoba untuk merubah kesalahpahaman siswa, memperkuat keterampilan coping mereka, dan meningkatkan kontrol diri serta mendorong refleksi diri yang konstruktif. Metode pembelajaran mandiri adalah teknik kognitif perilaku yang ditujukan untuk mengajar individu untuk memodifikasi perilaku mereka sendiri dengan berbicara kepada diri mereka dengan cara yang positif atau self-talk. Lanjut ke poin ke-7, beberapa strategi self-talk yang dapat digunakan. Bersiaplah untuk menghadapi kecemasan atau stres. Nah, di sini ada apa yang harus saya lakukan ketika saya stres. Aku tidak akan khawatir, hadapi dan tangani kecemasan atau stres. Aku bisa memenuhi tantangan itu. Aku bisa mengatasinya. Atasi perasaan pada saat kritis. Ketika kegelisahan datang, saya hanya akan berhenti dan tetap fokus pada apa yang harus saya lakukan. Gunakan penguatan pernyataan diri. Bagus, aku berhasil. Aku menanganinya dengan baik. Itu adalah beberapa strategi self-talk yang dapat digunakan. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-8, regulasi diri. Belajar meregulasi diri terdiri dari generasi diri dan pemantauan diri atas pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Regulasi diri dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, tetapkan tujuan untuk memperluas pengetahuan mereka dan mempertahankan motivasi. Yang kedua, sadar akan emosi mereka dan memiliki strategi mengatur emosi. Yang ketiga, memonitor perkembangan secara berkala. Yang keempat, sempurnakan atau revisi strategi berdasarkan capaian. Yang kelima, mengevaluasi hambatan yang mungkin timbul. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.